Jadi kita semakin ke depan sana, di era digitalisasi ini, nampaknya kalau tidak kita ambil langkah cepat, kita semakin terjajah. Kalau tidak ada yang mengatur, tidak ada aturan dan segala macam, apa efeknya? Apa yang akan terjadi? Kita lihat Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam dunia digital itu sekarang kita sangat prihatin dengan pornografi yang pertama. Ternyata anak muda Indonesia terpapar pornografi itu ketika usianya 11 tahun. 11 tahun berarti baru SD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Saya hormati Pak Amin Rais, segenap pimpinan Muhammadiyah, juga Pak Staf Ahli dan para hadirin sekalian, jamaah sekalian. Jadi saya melanjutkan tadi yang sudah sedikit disinggung oleh Pak Amin Rais. Jadi kalau saya berangkat dari satu fitrah penciptaan kita, atau kalau salah satu tokoh Muhammadiyah pernah mengatakan konstitusi penciptaan kita, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, Al-Baqarah ayat 30. Jadi tugas kita sebagai khalifah mengemban tugas yang mulia yang berbeda-beda satu sama lain untuk kemudian saling melengkapi, membangun kemaslahatan umat. Itu nampaknya semakin kesini tugas kita bukan semakin mudah. Tugas kita nampaknya semakin kompleks karena kita hidup di era yang ini tidak kita bayangkan mungkin 10 tahun yang lalu, yaitu era digitalisasi. Bapak Ibu jamaah sekalian, sekarang kalau setiap bangun tidur itu katanya orang Indonesia sekarang wajahnya bercahaya. Wajahnya bukan karena cahaya ilahi, tapi karena cahaya HP. Jadi setiap bangun tidur apa yang kita cari? HP dulu. Ini gambaran realita bahwa sedemikian engage-nya kita, sedemikian terasosiasi dengan sangat kuat kehidupan kita dengan kehidupan digital. Dunia digital ini bukan dunia yang kedua bagi kita, dunia sehari-hari kita. Orang Indonesia setelah didata dari 275 atau 280 juta itu, ternyata ada 216 juta dan mungkin jumlahnya bertambah. 216 juta penduduk Indonesia yang mengakses dunia digital. Internet lamanya berapa? 7 jam 42 menit rata-rata setiap hari. 7 jam 42 menit. Artinya itu separuh dari waktu produktif kita sehari-hari. Kita barangkali tidur ya taruhlah maksimal dengan istirahat 8 jam. Kemudian ada sisa waktu dari 24 kurangi 8 tinggal berapa lagi? 7 jam 42 menit kita pakai dunia internet. Memang kemajuan digital membawa manfaat buat kita. Jarak yang panjang dari Sabang sampai Merauke, bahkan kalau ada keluarga kita di luar negeri, itu dilipat sedemikian rupa seakan-akan pendek sekali. Kita sekarang berkirim pesan, bisa langsung sampai saat ini juga. Mungkin sebelum tahun 2000, Bapak Ibu ini semua kita merasakan, ya. Mungkin kalau adik-adik ini tidak merasakan, masih berkirim surat pakai perangko, nyampe mungkin seminggu, kalau lebih jauh 2 minggu, nunggu balasan dan segala macam. Sekarang kita pakai WhatsApp, pakai email, langsung sampai pesannya. Sesuatu yang kita syukuri. Ya, dunia digital juga membantu kita untuk menyintas, survive, ya, bertahan di tengah-tengah pandemi. Kalau tidak ada dunia digital, internet, tidak ada Zoom, bagaimana anak-anak kita sekolah, bagaimana anak-anak kita kuliah. Itu semua manfaat yang kita syukuri. Tapi di saat yang bersamaan, ternyata ya, kehidupan dunia digital kita itu yang sedemikian kita lalui setiap harinya dengan sangat intens, itu kalau kita perhatikan dengan seksama, sudahkah ada yang mengatur? Sudahkah ada aturan? Ini pertanyaannya mendasar. Kalau di dunia nyata, kita hidup dengan norma-norma, ya, aturan-aturan, ya, nilai-nilai Islami. Coba kita tanyakan, adakah aturan
nilai-nilai tersebut di dalam dunia digital kita tersebut. Ketika kita masuk dunia digital dengan WhatsApp, dengan Instagram untuk sosial media, apalagi Facebook. Kalau belanja online, Bapak Ibu, ya, Shopee, Tokopedia, dan segala macam, Lazada. Setiap hari kita masuk dalam dunia digital. Belum yang kuliah atau belajar kelas online. Pertanyaannya, sudahkah ada aturannya, gitu, ya, normanya, ya, rujukan baik dan benarnya? Lebih jauh lagi kita bertanya, kalau di dunia nyata, ya, ini kita analogikan, kalau kita ingin ada jalan raya di sini, kan? Ya, ada jalan rayanya. Dunia digital juga ada jalan rayanya, tempat lalu lalang informasi kita, data kita, tempat lalu lalang informasi yang kita akses dan segala macam, yaitu jalur internet, infrastruktur internet. Kalau yang kita lihat secara fisik adalah kabel-kabel yang ada di bawah tanah, ataupun di atas tiang, ataupun di bawah laut, 3 macam itu. Juga ada tempat-tempat untuk meletakkan data kita. Pusat-pusat data itu ada. Di Indonesia banyak, termasuk di Riau juga pasti ada. Ada juga pintu-pintu masuknya, aplikasi-aplikasi yang kita gunakan, banking, ya tadi saya sebutkan, untuk pesan, ya, untuk sekolah dan segala macam, ya. Yang nanti semakin 5 tahun, 10 tahun ke depan akan semakin banyak kita lakukan kehidupan kita melalui dunia digital. Nah, ternyata jalan-jalan yang ada dalam dunia digital itu, kalau kita perhatikan datanya, pertama itu bukan milik bangsa Indonesia. Berbeda kalau jalan raya ini, minimal milik apa? Kabupaten, ya, provinsi mungkin, ya, milik Indonesia lah. Tapi jalur internet, tempat lalu lalang kita tadi, data kita berseliweran, kita mengakses, itu tidak sepenuhnya milik kita. Nah, ini saya langsung saja karena waktunya pendek. Itu sebagian besar milik China. Infrastruktur digital kita itu, kabel-kabel internet itu, melalui perusahaan-perusahaan swastanya, melalui program-program jalur digital, jalur sutra digitalnya. Ternyata juga pusat data yang mereka bangun itu sudah banyak di sini. Nah, ini yang lepas, gitu ya, yang lepas dari perhatian kita, gitu. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, data Bapak Ibu semua itu punya representasi dalam dunia digital. Apa representasinya? Bukan foto, bukan ini. Itu wujud yang kita lihat. Sosial media, pesan-pesan yang kita kirimkan, itu wujud yang kita lihat. Tapi yang masuk ke dalam infrastruktur digital tersebut, ya, itu adalah bentuknya data. Data ini sangat berharga. Bahkan dikatakan data ini zaman sekarang adalah cadangan minyak yang baru. Saking berharganya. Data dikatakan sebagai nilai tukar yang baru, saking berharganya. Itu diletakkan di mana? Di pusat-pusat data, gitu. Yang jadi masalah sekarang, apakah data kita diletakkan di pusat data yang dikelola pemerintah, yang dikelola bangsa Indonesia, atau dikelola oleh perusahaan asing, dikelola oleh pemerintah asing? Ternyata lebih banyak yang kedua tadi. Ketika kita pakai WhatsApp, ya, data kita di mana Bapak Ibu? Jangan dipikir bahwa WhatsApp tersebut adalah ruang yang hampa atau ruang yang terisolasi, tidak ada yang tahu kecuali kita dan siapa yang kita chatting. Bapak Ibu kalau berkirim pesan, data kita itu ada di server WhatsApp, bisa kapanpun dibuka. Mau chatting dengan istrinya, chatting dengan siapapun yang sifatnya kita pikir rahasia, tertulis terenkripsi katanya bahasa teknisnya. Tidak, mereka bisa deskripsi, mereka bisa buka. Sekarang kita tanya, siapa yang punya WhatsApp? Orang Indonesia atau orang asing? Asing. Namanya Mark, nama belakangnya Zuckerberg. Bukan Zulkarnain. Kalau Zulkarnain mungkin kita bisa harap orang Pekanbaru. Sayang ini orang asing. Yang punya Instagram orang yang sama. Yang kita pakai, kita upload foto-foto kita, privacy kita di sana semua. Chatting-chatting kita itu punya orang asing. Kita beralih lagi. Yang punya TikTok siapa? Perusahaan China. Dan semua tadi
belanja online itu ada 5 raksasa perusahaan belanja online di Indonesia. Itu semua 3 sejak lahir adalah milik asing. 2 sisanya, investor terbesarnya juga asing. Perhatikan, kehidupan digital kita adalah kehidupan yang dimiliki atau rumahnya atau servisnya, ya, tempatnya itu adalah milik orang asing. Jalanannya, tempat lalu lalang informasi dan datanya milik asing. Sekarang kita bertanya, dalam dunia digital yang kita hidup 7 jam 42 menit, kita ini semakin terjajah atau semakin merdeka? Semakin terjajah atau merdeka? Padahal saya sampaikan tadi, kehidupan digital kita bukan kehidupan kedua kita, kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita semakin ke depan sana, di era digitalisasi ini, nampaknya kalau tidak kita ambil langkah cepat, kita semakin terjajah. Belum lagi selesai PR kita terhadap sumber daya alam yang dieksploitasi oleh bangsa asing. Di Rempang sana kemarin saya menemani Pak Amin Rais, ya. Itu kalau boleh menangis rasanya, gitu ya. Ratusan tahun mau diambil. Belum selesai PR kita di sana sebagai bangsa. Ternyata ini ada PR kita yang juga lebih besar, yang sekarang sedang berjalan, yang tidak semua orang menyadari. Tapi alhamdulillah ini ada forum-forum, majelis-majelis seperti ini, kita bangun kesadaran. Apakah sudah terlambat? Belum. Jadi kita sekarang masuk ke sana, ya. Yang pertama, kalau tidak ada yang mengatur, tidak ada aturan dan segala macam, apa efeknya? Apa yang akan terjadi? Kita lihat Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam dunia digital itu sekarang kita sangat prihatin dengan pornografi yang pertama. Sepakat ya? Data tahun 2017, ini 2017, berarti berapa tahun yang lalu? Ya, mengatakan, ya, ternyata anak muda Indonesia terpapar pornografi itu ketika usianya 11 tahun. 11 tahun berarti baru SD. Ini zaman yang tidak kita kira, ya, yang begitu cepat, ya, pergerakannya, progresnya. 11 tahun sudah terpapar pornografi. Pornografi itu lingkaran setan. Pornografi itu, ya, itu dari penelitian di Australia sana dengan sampel yang sangat cukup banyak, jadi sangat valid, ya. Itu ternyata korban-korban perdagangan manusia yang ada dalam pornografi tersebut. Ya, betapa itu sebuah lingkaran setan. Kalau kita mengakses, kita juga berkontribusi terhadap kejahatan kemanusiaan. Lebih lagi, pornografi merusak otak kita. Kalau anak muda kita terpapar 11 tahun, bagaimana nasib Indonesia kemudian? Merusak otak. Jadi ditemukan memang itu merusak otak, disamakan kecanduan pornografi dengan kecanduan substance atau narkoba. Ini dari penelitian-penelitian di negara maju. Ini satu contoh saja. Kita belum berbicara LGBT, Bapak Ibu. Ya, ini sesuatu yang menakutkan dan ada di tengah kita dan di antara anak-anak kita yang terutama disebut natif digital, lahir sudah zaman digitalisasi. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Kalau di ibu kota Jakarta dan sekitarnya kita sering dengar kasus, ya, digerebek ini lagi yang gay dan segala macam. Ini tidak kita bayangkan, dan digitalisasi ini yang salah satu jalur yang memungkinkan melakukan menyebabkan percepatan. Belum berbicara pinjaman online, belum berbicara judi online, ya. Belum lagi berbicara bullying, ya, bullying secara digital, ya. Juga bullying di kehidupan nyata dan segala macam konten-konten negatif. Sekarang ada era yang mengarahkan peradaban kita ke arah materialisme. Istilahnya flexing. Bapak Ibu mungkin paham, terutama adik-adik kalau ada. Flexing itu pamer supaya eksis di sosial media. Maka saya harus foto di depan mobil dengan caption baru beli nih atau gimana, baru DP atau segala macam. Padahal di parkiran. Segala macam. Karena terdorong harus eksis, kalau tidak eksis. Cari tempat-tempat yang keren untuk foto. Sekarang maka ada kafe-kafe itu seperti jamur, ya. Kafe itu banyak di mana-mana. Nah, ini peradaban yang kita menuju sesuatu yang materialistik, ya. Yang hedon, yang konsumtif. Nah,
Itu kalau sekali lagi tidak ada aturan, kita biarkan saja dunia digital itu kita sebagai pemakai, konsumen. Karena aplikasi yang buat orang asing, jalur-jalurnya yang buat orang asing. Nah sekarang saya ingin sampaikan sesuatu yang agaknya lebih berbahaya. Tadi baru pembuka saja Bapak Ibu. Yang lebih berbahaya adalah ternyata kita bayangkan, bukan ternyata, kalau kita bayangkan aplikasi-aplikasi yang kita gunakan termasuk jalur infrastruktur digital yang kita pakai itu kita ingat ada pemiliknya, dan pemiliknya bukan orang Indonesia. Pemiliknya ini disebut teknopolar. Kenapa dia disebut teknopolar? Saingannya unipolar, bipolar dalam konteks yang memiliki pengaruh dalam kehidupan global Kenapa? Karena pengaruhnya, potensi pengaruh yang mereka miliki. Bayangkan kalau mereka duduk dalam satu meja, pemilik WhatsApp, Instagram, Lazada, Tokopedia, apalagi Gojek, Google, apalagi Bapak Ibu, yang kita pakai sehari-hari, duduk dalam satu meja, kemudian bersepakat setelah asar nanti kita hentikan seluruh layanan yang ada di Indonesia. Bayangkan apa yang akan terjadi Bapak Ibu. WhatsApp mati, Google mati, Facebook mati, Instagram mati, Twitter, seluruh belanja online itu mati. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Coba kita bayangkan itu terjadi setelah asar nanti. Mungkin enggak? Mungkin sekali. Orang itu bukan punya kita. Itu tuh punya orang asingnya kalau mau. Dan itu one click gitu, stop. Kalau mau mereka. Bukan yang pekerjaan sulit, klik. Seluruh IP di Indonesia layanan di stop. Memungkinkan sekali, tapi coba kita bangun kesadaran, apa yang akan terjadi? Bagaimana ekonomi kita? Bagaimana pendidikan kita? Kalau pertanyaan ini ditanyakan 5-10 tahun lagi, di mana semakin kehidupan kita terdigitalisasi, seperti kehidupan kesehatan kita mungkin, bagaimana ini? Kira-kira kita akan kolaps. Ekonomi kita dalam hitungan jam, setengah hari, mungkin tidak butuh 2 kali 24 jam, sekian persen bisa kolaps. Komunikasi, pendidikan, penanganan bencana, dan segala macam. Ternyata hidup kita ini seakan-akan gitu belum selesai urusan tadi yang PR-PR kita dalam dunia nyata, itu ada seakan-akan dalam genggaman para teknopolar. Dan ini saya coba persingkat, yang paling berbahaya lagi ketika teknopolar ini dikuasai oleh negara. Dan itu yang terjadi di China. China punya teknopolar besar seperti Alibaba, perusahaan besar sekali, sampai kemana-mana seluruh Indonesia. China punya TikTok, punya Huawei, punya HP-HP smartphone yang kita pakai. Nah, ini mohon maaf saya mengabarkan, barangkali beritanya belum sampai ke Bapak Ibu sekalian. 2 ponsel merek China itu yang merajai pasar Indonesia ternyata ditemukan mencuri data oleh Universitas Edinburgh di Skotlandia. Mencuri data, mengembalikan, mengirim semua ke China sana. Mencuri data kita semua. HP-HP China, dua yang terkenal itu. Nah, China ini sudah pemerintahnya si Jinping ini mengendalikan teknopolar tadi itu semua. Jadi saya sekarang ingin fokus yang terakhir bahwa infrastruktur digital kita itu sebagian besar ternyata milik China, investasi China, hutang-hutangan dari China ternyata. Ditambah lagi sekarang smartphone yang kita pakai juga sebagian besar produk China. Aplikasi yang kita pakai, TikTok, beberapa yang lain itu juga produk China. Insya Allah tergambar Bapak Ibu sesuatu yang harus kita sadari. Tapi saya sampaikan tadi, apakah sudah terlambat? Insya Allah belum. Apa langkah kita? Pertama, bangun kesadaran. Pertama, bangun kesadaran dulu. Benteng itu harus dimulai dari level yang paling rendah, yaitu keluarga. Bagaimana membangun budaya digital yang beradab dan santun pada level individual dan keluarga. Itu yang paling mujarab.
Sistem teknologi untuk filter, untuk blokir website ini, website porno dan segala macam yang seperti dilakukan Kominfo yang budgetnya 200 miliar, bahkan terakhir mengajukan 1 triliun, itu tidak ada artinya kalau kita masih mencari-cari. 1001 cara masih bisa kita cari ya, untuk mengakses website porno tersebut. Jadi kita bangun kesadaran dari mulai keluarga, terutama anak-anak kita yang lahir di era digital ini, bahwa seperti ini, seperti itu cara menggunakan dunia digital. Bukan kita larang, tapi ada aturannya. Yang kedua, tentu kita harapkan 2024 ini ya masuk para wakil-wakil rakyat yang bervisi akhirat ya, yang mindsetnya adalah mindset Qur'ani, sehingga tahu ya dia akan memperjuangkan ya, tentang kehidupan digital kita ini. Sekarang belum ada undang-undang yang mengatur secara utuh, yang ada masih parsial UU ITE, tapi kita tahu malah digunakan untuk menangkap orang ya. Kemudian pelindungan data pribadi ya. Transaksi perangkat elektronik masih tersebar. Kita butuh satu undang-undang yang mengatur kehidupan digital kita. Sekali lagi ya, menyambung Bapak tadi, ini bukan kampanye, tapi insya Allah itu satu visi yang akan dilakukan oleh kawan-kawan, sahabat-sahabat yang berjuang di Partai Umat. Kemudian ini yang bisa kita lakukan sebelum menunggu 2024 juga. Apa? Dalam pengalaman saya, anak-anak orang-orang Indonesia ya, saya ketemu di luar ataupun di sini ya, di luar negeri ataupun dalam negeri, itu secara kapasitas itu mampu sesungguhnya. Ya, punya keahlian IT yang mumpuni untuk membangun aplikasi-aplikasi. Jadi kita harus punya aplikasi yang dibuat oleh orang Indonesia untuk orang Indonesia. Bayangkan WhatsApp versi orang Indonesia, pusat datanya di Indonesia. Sangat bagus. Kalau WhatsApp sekarang ini belum terlalu mendukung cara-cara orang Indonesia. Kita bisa kirim apapun kan, benar ya Bapak Ibu ya. Gambar porno pun bisa kita kirim kan, kata-kata kotor pun bisa kita kirim. Kita bisa buat dengan bantuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, kita buat WhatsApp versi Indonesia. Kalau itu kata-katanya kotor, diperbaiki menjadi kata yang bijak, baru terkirim. Kalau itu gambar-gambar yang orang kecelakaan, gambar-gambar porno, otomatis terhapus atau tidak bisa dikirim. Sekarang kan anak-anak kita itu kalau komunikasi ke guru atau ke dosennya itu kan kayak ke temennya itu kadang. Disingkat-singkat LG, DMN, tanda tanya, X, Q, dan segala macam. Saya merasakan sebagai seorang dosen juga, ini bahasa apa itu? Gitu. Bukan bahasa pemrograman komputer itu, ini bahasa apa? Kecerdasan buatan, sehingga yang terketik, apakah maksudnya Assalamualaikum Bapak, apakah bisa minta waktu baru terkirim? Itu kan memperbaiki peradaban kita juga. Bisa melalui IT, bisa melalui AI. Bisa nggak kita membangun? Bisa. Pusat data kita bangun jadi tidak berlebihan ini. Ya ini contoh ya, sekali lagi, di Partai Umat punya server sendiri juga. Waktu itu Pak Amir Rais yang nanya, apa yang kita butuhkan Mas? Server Pak. Jadi sekarang website dan segala macam kita punya server sendiri di Yogyakarta. Dulu kita membangun chatting sendiri juga, karena tidak ingin tergantung dengan orang lain. Itu contohnya. Contoh yang kedua saya ingin sampaikan, aplikasi belanja online. Bapak Ibu sekalian, tahun 2021 nilai belanja online di seluruh Indonesia itu nilainya 401 triliun rupiah. Besar sekali. Tempat belanja online itu adalah milik asing, maka 90% produk yang dijual adalah produk impor dari China kebanyakan. Maka 90% dari 401 triliun tadi itu ternyata hanya mampir di bumi pertiwi kita, jadi rest area kita, kemudian berangkat lagi ke China. 10% dinikmati, dibagi baru seluruh UMKM itu. Kita, para konsumen penduduk Indonesia, itu membayar pajak belanja online digital tahun 2021 besarnya 3 triliun. Nah, kita bisa bangun
satu platform belanja digital, bedanya apa? Secara teknologi sama, bayangkan umpamanya Lazada ataupun Tokopedia, sama kita bayangkan, sama. Yang berbeda apa? Di sini kita balik. Kalau yang di sana itu produk yang beredar adalah produk asing, kalau yang di sini 90% produk yang beredar harus produk dalam negeri. Itu baru solusi. Bisa tidak? Bisa. Nah, ini dengan kawan-kawan di Jakarta kita juga membangun gerakan daulat digital namanya. Silakan bisa, terutama adik-adik, anak-anak muda bisa disebarkan daulatdigital.id. Silakan ingin berpartisipasi menjadi relawan. Ya. Bisa, tidak harus backgroundnya itu background komputer. Ya. Bisa apa saja. Yang penting ingin bersama kita melakukan gerakan sosial. Dalam gerakan ini kita berusaha menginisiasi konsep-konsep aplikasi yang saya sebutkan tadi. Kemudian mengadakan berbagai macam event untuk membangun kesadaran di seluruh Indonesia dan segala macam ya kita cicil dengan anak-anak muda yang lain terutama. Nah demikian ya Bapak Ibu, ini bukan memberikan kabar buruk tapi untuk membangun kesadaran kita, untuk kehati-hatian kita bahwa betul PR kita di atas tanah ini yang kita lihat masih banyak ya, tapi dalam dunia yang tidak terlihat sinyalnya, tapi melalui semua HP ini itu kita punya tugas yang masih besar dan insya Allah belum terlambat, bisa kita antisipasi, bisa kita perbaiki dalam masa mendatang. Sebagai contoh, sebagai penutup ya, di Swedia sana, ya, di Eropa Barat, ini negara maju, tahun ini menghentikan penggunaan perangkat digital di SD-nya. Mereka kembali ke kertas dan pena karena mereka menyadari apa yang kita bicarakan siang hari ini, bahaya-bahayanya ya, jadi insya Allah ini belum terlambat ya, masih ada jalan, masih ada waktu, tapi harus segera kita lakukan. Kiranya demikian ya, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wa ma taufiqi illa billah, la tawakkaltu wa ila unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.